Kolose pasal 4 ayat 18 berbunyi demikian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita kembali mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, sehingga kita bisa melangkah, kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak baik, entahkah itu karena pergumulan hidup yang dialami, yang bisa saja berupa sakit penyakit, kesulitan dalam bidang ekonomi, kesulitan atau pergumulan di dalam hidup berkeluarga, kesulitan atau pergumulan hidup dalam pekerjaan dan berbagai macam pergumulan hidup yang lainnya. Biasanya seseorang akan mencoba supaya orang lain memperhatikan dirinya atau mendengar apa yang sedang ia rasakan dan ia sedang gumulkan. Biasanya ketika seseorang berada di dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, ia ingin ada orang lain yang mendengar. Ia ingin mengeluarkan segala isi hati, segala keluh kesah, dan sering sekali kita melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam situasi seperti itu seolah-olah ingin bahwa orang-orang lain mendengar, menaruh perhatian pada pergumulannya. Ia ingin orang lain peduli terhadap dirinya, dan ia akan berusaha bercerita. Ia bertemu dengan siapa, ia menceritakan. Ia bertemu dengan orang lain, ia menceritakan. Seolah-olah kita yang mendengar kemudian melihat, tuh, betapa susahnya hidupnya, betapa beratnya pergumulan hidupnya. Segala kata-kata yang diucapkan hanya kata-kata yang penuh dengan keluh kesah dan beban berat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jarang sekali kita menemui seseorang yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat itu tidak menceritakan atau tidak menyampaikan keluh kesahnya, melainkan justru hadir menjadi seseorang yang menguatkan, seseorang yang mendukung, menopang orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, sehingga kadang-kadang kita kalau bertemu dengan orang seperti itu, kita berpikir, loh, kok Api padahal hidupnya sendiri kita tahu penuh dengan berbagai pergumulan. Tetapi orang ini hadir, orang ini ada justru untuk menguatkan orang lain. Bukan bahwa pergumulannya tidak berat, bukan bahwa beban hidupnya tidak terasa, tidak. Tetapi orang-orang seperti ini menjadi seorang yang tidak terpaku kepada beban berat pergumulan hidupnya. Tidak juga ingin menjadi pusat perhatian supaya orang mempedulikan dirinya dengan segala keluh kesah dan pergumulan hidupnya. Tapi ia justru ingin tetap hadir menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, Rasul Paulus menuliskan surat ketika ia masih berada di dalam penjara. Di dalam ayat yang ke-10 ia berkata, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dia sedang berada di dalam penjara, suatu kondisi, suatu keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi justru Paulus menulis kata-kata penghiburan, menuliskan kata-kata penguatan, menuliskan kata-kata yang menjadi topangan bagi orang-orang percaya pada waktu itu, supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tetap kuat dan teguh di dalam iman. Rasul Paulus tidak mengisi suratnya dengan
kalimat-kalimat yang ingin diperhatikan dan supaya orang bisa melihat betapa berat beban pergumulan hidup. Tidak, tapi justru di dalam keadaan yang seperti itu, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata melalui tulisan-tulisannya yang justru menguatkan dan menghibur serta menopang serta mengajar orang-orang percaya lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk berada di dalam kondisi penuh pergumulan hidup dan kita tetap hadir menjadi orang yang menguatkan, yang menolong, yang menopang, mendukung, menghibur orang-orang yang sedang berada di dalam pergumulan atau masalah. Hal yang kerap muncul adalah, wah, aku sendiri, saya sendiri sedang susah, sedang berada di dalam pergumulan. Boro-boro memikirkan orang lain, menghibur orang lain. Diri saya sendiri aja sudah sangat-sangat kesulitan dengan beban berat dan pergumulan. Tapi pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita dan memberikan teladan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan di tengah pergumulan hidup yang berat, kita tahu Tuhan tetap ada bersama kita, sehingga kita tidak terpaku kepada beban berat pergumulan hidup kita, tetapi kita tetap mau memakai hidup kita, kata-kata kita, untuk menjadi berkat dan penguatan bagi orang-orang yang juga sedang berada di dalam pergumulan dan beban yang berat dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami, dan jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Pun ketika kami sedang berada di dalam pergumulan dan masalah-masalah kehidupan, kata-kata kami, sikap kami, isi hati pikiran kami menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan, menghibur, menopang, dan mendukung orang-orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan